Mbappe versus Argentina. Di panggung terbesar sepak bola dunia, Kylian Mbappe memasuki final Piala Dunia 2022 dengan tekanan yang tidak terbayangkan. Sebenarnya pada awal match itu, Mbappe nggak begitu terlihat karena permainan Argentina sangat flawless sehingga berhasil mengendalikan permainan secara keseluruhan. Argentina unggul dengan lebih dulu melalui penalti Messi dan gol Di Maria. Situasi nggak berubah sampai mendekati menit ke-80. Nah, di menit ini, Prancis mendapatkan voucher penalti setelah Otamendi nyendung Kolomuani di kotak penalti. Mbappe mengambil tanggung jawab melalui titik penalti dan dengan ketenangannya luar biasa, ia berhasil memperkecil ketertinggalan. Penalti Mbappe ini menjadi pembuka dari performa briliannya di final Piala Dunia 2022. 1 menit setelah penalti itu, Mbappe ngelakuin hal yang bikin semua fans, baik fans Argentina maupun fans Prancis, ketar-ketir. Dia ngelakuin volley cantik yang ngebuat skor jadi imbang 2-2. Berkat gol ini, Mbappe mengubah jalannya pertandingan secara drastis, literally. Pertandingan pun memasuki babak tambahan, tapi pengaruh Mbappe tidak meredup. Walaupun Argentina sempat unggul melalui gol Messi di menit 108, Mbappe terus menjadi pusat ancaman bagi pertahanan Argentina. Hingga akhirnya pada menit ke-118, ia kembali berdiri di titik penalti. Dan ia pun mencetak gol ketiganya, melengkapi hat-tricknya di final Piala Dunia. Dengan 3 golnya di final Piala Dunia, Mbappe bergabung dengan Geovers sebagai satu-satunya pemain yang pernah mencetak hat-trick di final Piala Dunia. Meskipun akhirnya Prancis kalah melalui adu penalti, performa Mbappe tetap berdiri sebagai salah satu penampilan individu paling luar biasa dalam sejarah sepak bola. Walaupun 2 golnya penalti, efek dari gol Mbappe ini beneran bisa bangkitin mental pemain Prancis lainnya yang bikin pertandingan tambah sengit. Bahkan gua yang waktu itu nonton live aja mengakui kalau di pertandingan ini Mbappe lebih berbahaya daripada Messi. Asli, match ini benar-benar menggambarkan pertandingan antara pemain terbaik dari 2 generasi, the greatest player of today dan the greatest player of all time. Lewandowski versus Wolfsburg. Bayangin lu lagi nonton sebuah pertandingan sepak bola di mana salah satu tim lagi unggul 0-1. Terus tiba-tiba lu ke toilet karena kebelet BAB. 9 menit kemudian pas lu balik, ternyata skornya udah berubah jadi 5-1 gara-gara ada pemain substitusi yang tiba-tiba menggila dengan mencetak 5 gol dalam 9 menit. Kejadian yang kelihatannya mustahil ini beneran kejadian pada 22 September 2015 di pertandingan antara Bayern Munchen melawan Wolfsburg. Waktu itu Robert Lewandowski masuk sebagai pemain pengganti saat Bayern Munchen lagi tertinggal 0-1 dari Wolfsburg. Doi masuk pada menit 46 pertandingan. Sisanya adalah sejarah. Menit 51, gol pertama. Posisi dan finishingnya bagus. Menit 52, gol kedua. Finishingnya gokil, bottom corner. Menit 55, hat-trick. Menit 57, quad-trick. Dan menit 60, gol kelima. Doi ngelakuin salto fantastis yang bikin satu stadion langsung meledak. Kalau kita hitung dari gol pertama hingga gol kelima, 5 gol itu tercetak hanya dalam 9 menit. Performa luar biasa Lewandowski ini membalikan keadaan dan mengubah pertandingan sepenuhnya hanya dalam rentang sekitar 14 menit sejak ia masuk ke lapangan. Di match ini, Lewandowski juga mencapai beberapa rekor yang gila banget, kayak pencetak 5 gol tercepat, pencetak 4 gol tercepat, pencetak hat-trick tercepat, dan pemain pengganti paling produktif dalam sejarah Bundesliga. Benar-benar anomali. Suarez versus Norwich City, 4 Desember 2013. Dalam laga Premier League musim 2013-2014, Luis Suarez turun menghadapi Norwich City dengan mencetak 4 gol yang sekelas Puskás Award. Dari awal pertandingan, tempo Liverpool cukup tinggi, tapi yang bikin beda adalah setiap kali bola sampai ke kaki Suarez selalu ada ancaman. Norwich City sebenarnya nggak langsung runtuh, mereka masih coba jaga shape dan bertahan dengan rapi. Tapi perbedaan kualitas mulai kelihatan waktu Suarez membuka kebuntuan dengan gol pertamanya. Gol pertama Suarez ini bukan cuma sekadar pembuka. Dari tengah lapangan dia ngeliat posisi kiper agak maju dan tanpa ragu langsung nendang bola. Bola melengkung, jatuh tepat ke gawang. Padahal pemain biasa jelas nggak bakal kepikiran buat nembak dari situ. Tapi Suarez ini memang ahlinya gol anomali. Belum cukup, gol kedua datang dari corner kick yang dapat dengan mudah disambut Suarez menjadi gol dengan positioningnya yang sangat baik. Selanjutnya gol ketiga, kali ini tanpa jarak ekstrim atau bola mati, tapi dari kombinasi kontrol, positioning, dan finishing cepat di dalam kotak penalti. Terakhir adalah gol keempat yang datang dari tendangan bebas yang menjadi penutup yang sempurna. Eksekusinya bersih, akurat, dan gak kasih peluang buat kiper. Di titik ini Norwich juga bukan cuma kesulitan, tapi benar-benar kehabisan jawaban. 4 gol dengan 4 cara yang berbeda. Pada malam itu, Luis Suarez bukan cuma jadi pencetak gol, tapi pusat dari segalanya. Sebuah performa yang bukan cuma menangin pertandingan, tapi ninggalin standar yang susah banget buat disamain bahkan untuk pemain di era sekarang. Rivaldo versus Valencia. Pada 17 Juni 2001, di klasemen akhir La Liga, Barcelona lagi rebutan tiket Liga Champions sama Valencia. Waktu itu cuma klub dengan 4 peringkat teratas yang bisa lolos ke Liga Champions. Sebelum match ini, Barcelona berada di posisi kelima, sementara Valencia ada di posisi keempat. Poin mereka berdua ini mepet banget. Jadi laga terakhir ini basically final buat dapetin spot terakhir di Liga Champions. Di situasi seperti itu, Rivaldo menjadi harapan bagi Barcelona. Dalam pertandingan itu, ia membuka skor lewat tendangan bebas yang presisi.
penalti. Eksekusi bolanya melengkung melewati pagar hidup dan masuk tanpa bisa dijangkau oleh kiper. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama karena Valencia mampu menyamakan kedudukan. Rivaldo kembali membawa Barcelona unggul melalui tembakan keras dari luar kotak penalti, memanfaatkan sedikit ruang yang ada. Tapi sekali lagi Valencia merespon. Skor kembali imbang dan waktu semakin menipis. Memasuki menit akhir, situasi menjadi semakin genting. Hasil imbang saja tidak cukup untuk mengamankan posisi Barcelona. Mereka butuh satu gol lagi. Dan akhirnya pada menit ke-89, bola jatuh ke arah Rivaldo di depan kotak penalti. Dalam kondisi dengan 3 gol yang ia ciptakan, Rivaldo bukan hanya membawa kemenangan, tetapi juga memastikan Barcelona tetap berada di level tertinggi kompetisi Eropa. Performa ini menunjukkan bagaimana satu pemain bisa menentukan hasil dalam pertandingan yang benar-benar menentukan arah suatu musim. Messi versus Bayer Leverkusen. Pada 7 Maret 2012, FC Barcelona menjamu Bayer Leverkusen di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Secara agregat, Barcelona sudah unggul, tapi yang terjadi malam itu jauh di luar sekadar memastikan lolos. Sejak awal pertandingan, Lionel Messi langsung jadi pusat permainan. Pergerakannya di antara lini, kombinasi cepat dan kontrol bolanya membuat pertahanan Leverkusen terus dipaksa mundur. Gol pertama datang dari situasi 1 lawan 1. Messi membaca ruang, menerima umpan lalu dengan tenang mencip bola melewati kiper. Sederhana tapi sangat efektif. Gol kedua memperlihatkan instingnya di dalam kotak penalti. Pergerakan tanpa bola yang tepat, kontrol cepat, lalu penyelesaiannya yang sangat rapi. Barcelona pun semakin nyaman, sementara Leverkusen mulai kehilangan strukturnya. Memasuki babak kedua, intensitas tidak menurun. Messi mencetak gol ketiga dan melengkapi hat-tricknya dengan kombinasi pergerakan cepat dan sekali lagi dengan tendangan chipnya yang sangat klinis. Tapi ia nggak berhenti di situ aja. Gol keempat datang dari sapuan kiper Leverkusen yang gagal dan Messi dengan tenang memasukkan bola ke gawang. Gol kelima menjadi penutup, sebuah penyelesaian yang menunjukkan ketenangan di depan gawang, memastikan malam itu sepenuhnya menjadi miliknya. Dalam pertandingan ini, Messi mencetak 5 gol dalam satu pertandingan Liga Champions, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan sekadar jumlah gol, tapi ini tentang kontrol penuh terhadap pertandingan, di mana setiap sentuhan terasa menentukan dan setiap peluang hampir pasti berakhir menjadi gol. Courtois versus Liverpool. Pada 28 Mei 2022, pada laga final UCL, Real Madrid menghadapi Liverpool dalam pertandingan yang sejak awal langsung berat sebelah secara peluang. Liverpool sangat mendominasi. Tekanan datang terus-menerus dari berbagai arah dengan intensitas yang tinggi. Dalam situasi seperti itu, ada satu pemain jangkung yang jadi penentu. Thibaut Courtois. Sejak menit awal, Courtois dipaksa bekerja. Ia melakukan penyelamatan penting dari percobaan Mohamed Salah, lalu kembali mengagalkan peluang dari Sadio Mane yang bahkan membentur tiang mistar. Setiap peluang Liverpool seharusnya berpotensi menjadi gol, tapi selalu ada satu hal yang menghalangi, yaitu refleks dan positioning Courtois. Memasuki babak kedua, pola yang sama terus berulang. Liverpool tetap menyerang, menciptakan peluang demi peluang. Salah juga beberapa kali mendapatkan ruang di dalam kotak penalti, namun semuanya berhasil dihentikan. Di match ini, Courtois bukan hanya sekedar menyelamatkan, tapi menjaga ketenangan di bawah tekanan yang konstan. Di sisi lain, Real Madrid hanya butuh satu momen. Gol Vinicius di babak kedua menjadi pembeda. Setelah itu, pertandingan sepenuhnya bergantung pada kemampuan bertahan dan terutama pada Courtois di bawah mistar. Hingga peluit akhir, ia mencatatkan serangkaian penyelamatan krusial yang menjaga keunggulan tetap utuh. Liverpool mungkin menciptakan lebih banyak peluang, tapi tidak satu pun yang berhasil melewati dirinya. Performa ini bukan sekedar solid, tapi sangat decisif bagi Real Madrid. Bahkan bisa gue bilang tanpa Courtois, Real Madrid udah pasti kena bantai sama Liverpool di match ini. Di pertandingan sebesar final Liga Champions, Courtois bukan hanya bagian dari sistem, tapi alasan utama mengapa Real Madrid keluar sebagai juara. Gua berani bilang bahwa performa Courtois di final UCL vs Liverpool ini adalah performa penjaga gawang terbaik yang pernah gua lihat.